Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya di sepanjang hari sampai tiba di sore hari ini. Kita telah melakukan aktivitas kegiatan kita di sepanjang hari ini dan Tuhan telah memberkati kita dan saatnya kita pulang ke rumah berkumpul dengan saudara-saudara kita, berkumpul dengan keluarga kita, anak-anak kita untuk mendengarkan renungan ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudu Puro yang ada di kota Surakarta ini. Dan judul renungan kita di sepanjang satu minggu ini adalah Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Dan judul pada hari Selasa adalah Sudah Selesai. Tetapi sebelumnya mari kita undang Roh Kudus untuk membuka hati dan pikiran kita dan memberkati kita di dalam kebaktian singkat kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang hari kerja kami sampai tiba pada sore hari ini Tuhan. Tuhan telah pimpin kami dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Dan Tuhan juga telah membimbing kami untuk kami pulang ke rumah kami, berkumpul dengan anak-anak kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Karena itu juga memberkati mereka pada saat kami mengikuti ringkasan sekolah sahabat yang diadakan oleh jemaat kami, Gereja Masehi Advent hari ke-7 Sidang Jemaat Jesudu Puro yang ada di kota Surakarta ini Bapak. Berkati kami, urapi kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti firman ini dalam kehidupan dan Quran kami Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul satu minggu ini adalah Saat Kemuliaan Salib dan Kebangkitan. Ayat hafalannya tertulis di dalam Yohanes 18 ayat 37 dikatakan sebagai berikut. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Yohanes 18 ayat 37. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul kita pada hari Selasa ini adalah Sudah Selesai. Seperti yang ditunjukkan dalam Yohanes 19 ayat 17 dan 22 dikatakan apa? Pilatus menulis sebuah tulisan dalam bahasa Latin, Yunani dan Ibrani yang berbunyi, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Pilatus menulis hal seperti itu, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang terdapat dalam Yohanes 19 ayat 19. Para pemimpin agama pada saat itu ingin mengubahnya. Pilatus tidak mau mengubahnya. Dan tulisan itu tetap ada, menjadi saksi bisu akan kebenaran tentang Yesus. Dan salah satu penanda bahwa Yesus telah dinobatkan di atas kayu salib sebagai Raja. Siapa yang menuntun Pilatus sampai menuliskan itu? Adalah kekuatan yang maha tinggi. Dikatakan apa? Di sinilah Yesus yang benar-benar raja mereka. Raja orang Yahudi tergantung di kayu salib seperti seorang penjahat. Suatu kuasa yang lebih tinggi daripada Pilatus atau orang Yahudi telah memberi petunjuk tentang penempatan tulisan itu di atas kepala Yesus dalam kebijaksanaan Allah. Hal itu akan menggugah pikiran serta menyelidikkan akan kitab suci. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 6 halaman 397. Bagaimana Pilatus menuliskan itu? Dan ahli agama dan orang pemimpin agama dari orang Yahudi mengatakan supaya itu dirubah. Tetapi Pilatus tidak mau. Apakah Pilatus itu melawan kata hatinya? Atau mungkin apa? Ada yang menggerakkan Pilatus. Ada yang menggerakkan suatu kuasa yang lebih tinggi daripada Pilatus atau orang Yahudi telah memberi petunjuk tentang penempatan tulisan itu di atas kepala Yesus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di bagian penuntun guru dikatakan sebagai berikut. Sudah selesai, Yohanes 19 ayat 30, Yohanes 17:4. Dalam Yohanes 17:4 dikatakan apa? Yesus memberitahu Bapaknya, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Atas nama siapakah Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya? Konteks pernyataan ini adalah dua iman besar Yesus atas nama murid-muridnya. Yesus menyebut mereka sebanyak 40 kali dalam doa tersebut. Ia memang mengampunikan Bapaknya dalam melatih murid-muridnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Yesus memperlengkapi mereka untuk melaksanakan pekerjaan penebusannya yang telah selesai. Kristus telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya untuk dilakukan. Ia telah mengumpulkan mereka yang telah melanjutkan pekerjaannya di antara manusia, dan ia berkata, aku dipermuliakan di dalam mereka, yang ditulis dalam buku Ellen G. White, The Acts of the Apostles, halaman 24. Menyelesaikan pekerjaan Kristus dalam melatih murid-muridnya harus diikuti dengan menyelesaikan pekerjaan keselamatannya. Dalam Yohanes 19 ayat 30 dikatakan apa? Kita membaca, sesudah Yesus minum anggur asam itu berkata ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pengorbanan Kristus yang sempurna menandakan bahwa kita tidak boleh menambah atau mengurangi pekerjaannya, tetapi menerimanya begitu saja. Keselamatan adalah anugerah kasih karunia. Kita menerima anugerah itu melalui iman, dan melalui iman kepada kebenaran Kristus kita diberdayakan untuk menjalani hidup yang taat dan berkemenangan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah Yesus Kristus mengatakan sudah selesai? Sesudah dia mengatakan itu, lalu meninggallah Yesus. Dia telah menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan oleh Bapaknya kepadanya. Dia telah menggenapi semua apa yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pelajaran saat ini adalah sangat berguna bagi kita. Kita diajar untuk melanjutkan pekerjaan yang telah ditentukan oleh Yesus Kristus. Jadi melalui pelajaran ini dapat menjamah hati saudara dan saya. Dapat menjamah hati kita semua untuk mengabarkan pengabaran ini, bagaimana Kristus menyelamatkan kita dan menyerahkan hidupnya di kayu salib agar kita memperoleh keselamatan itu dan bebas dari segala dosa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, kami telah mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menanamkan firman itu di dalam hati dan pikiran kami, agar itu menjadi suatu cahaya pancaran kehidupan. Karena kami mengenal Engkau Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Sertailah lindungi kami sepanjang malam ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.